kabar bahagia dari keluarga besar Pagi-Pagi Ambyar, keluarga kami, tim kami, Nanan alias Nandira. Iya, yang suka ngasih duit sama kita. Akhirnya diberikan, alhamdulillah, diberikan momongan. Hari ini lahiran Nanan. Nanan, selamat Nanan, cucu Yaite. Itu yang ada di dalam perut selama ini ya. Ya ampun. Itu siapa? Yang di dalam itu kok berdua Nanan? Itu siapa? suaminya. Lu pikir siapanya? Nanan ini postingannya Ivan Gunawan, Igun posting telah lahir buah hati dari Mama, Nanan dan juga Papa Abi, so dari cute. masih belum ini ya punya baby dari nikah. Dari dia belum nikah sampai hamil. So cute. Jadi bagian Pagi-Pagi Ambyar. Masya Allah Nanan. Nanti bayinya umur seminggu undang ke sini kita wawancara ya. Nanan selamat pokoknya bayinya Selamat sehat, ya, sayang. Nanannya sehat, pokoknya selamat buat Nanan, Abi dan juga keluarga kita ikut Selamat bahagia ya. pastinya ya. Bayi Pagi-Pagi Ambyar tuh bayi ya. Iya, Dan Sobat Ambyar kita seperti biasa bintang tamu yang satu ini pastinya kalau ngomongin pasangan duo mentalis ini pasti ada sesuatu yang akan mereka mainkan di sini ya kan. Tapi sebelumnya kita juga mau kasih lihat ada apakah dari seorang Romy Rafael dan juga Uri Rafael. Uri Rafael sekarang menjadi animal communicator. Tapi buat Sobat Ambyar, mungkin ada yang percaya atau enggak. Tapi kalau aku secara pribadi aku percaya. Karena aku punya beberapa kucing pernah diajak ngobrol juga. Dan ternyata emang betul apa yang disampaikan sama animal communicator tersebut bahwa faktanya seperti itu. Tapi mau nanya ya, apakah semua tuh bisa diajak berbicara binatang? Misalnya belatung nangka bisa nggak tuh ditanya? Tapi mau revisi dulu, bukan sekarang menjadi animal communicator, enggak juga sih. Karena manusia itu makhluk hidup tidak bisa tidak berkomunikasi. Bahkan saat diem pun itu sebuah bentuk komunikasi. Gitu, hewan, tumbuhan, apalagi manusia gitu. Karena kita diem pun pasti sedang mengomunikasikan sesuatu. Betul. Gitu. Jadi sama semua hewan apapun jenisnya bisa? Apapun, jadi semakin kuat koneksi kita dengan hewan tersebut, makin kuat komunikasinya. Sama anaconda bisa? Kalau kuat ya, Ya tergantung intuisinya kamu kuat nggak sama tuh binatang. Anaconda kuat, kalau sama calon anak kami kuat nggak? Kalau sama anaconda belum ngomong udah kelar gitu. Oke, itu belajarnya dari mana sih untuk mempertajam intuisi supaya bisa berbicara, untuk mengetahui hati ke hati dari binatang tersebut? Yang pertama harus suka dengan hewan. Kalau kita berdua cat lover, cat people ya. Ada orang dog lover ya, ada orang cat lover, ada orang yang suka reptil gitu. Yang pertama harus suka dulu dengan hewan. Yang kedua nanti akan menemukan hewan yang compatible. Saya punya 6 kucing, kita punya 6 kucing, macam-macam jenisnya. Tapi ada satu yang connect sama saya. Gitu. Contohnya pernah apa tuh? Intuisi yang tepat dia sampaikan ke Uri atau ke Roby? Nah, itu istriku yang cerita. Karena pengalaman waktu itu sama tortoise. Kita punya tortoise dulu. Oh, tortoise. Iya. Betina berarti ya harusnya ya? Ya. Itu gimana ngobrolnya apa? Dari segini sampai segede tortoise. helm. Oh, ini kura-kura. Dari kecil gini, segede gini sampai segede helm gitu. Akhirnya meninggal. Nah, istriku yang connect. Connect-nya gimana? Pernah ngobrol apa? Connect-nya sih lewat energi juga ya. Jadi kayak insting gitu. Memang sih kura-kura tidak seperti kucing gitu. Kalau kucing misalnya kalau lagi meong-meong, kalau kura-kura kan nggak ada suara ya. Iya, ada kan tapi suara? ada, iya tiba-tiba ada kayak suara kayak nying gitu. Emang Itu- kura-kura bunyinya begitu? Iya, itu dia nandain tuh pas kondisi dia lagi sakit. Sakitnya kena paru-paru, padahal kita kan sibuk nih. Kita ngasih makan, nitip ke ini ya, ke mbak yang di rumah gitu buat titipin kasih makanan. Nah tiba-tiba kita pas sibuk kok kayak ada koneksi nih, ini kura-kura ini kayaknya sakit gitu. Kakak sering Tapi padahal- mendengarkan bunyi ini. Iya, gitu. tapi ini padahal yang lain mbak rumah nggak bunyi Bu, bunyi ini gitu. Terus beneran udah kontak dokter, bawa ke dokter, iya kena paru-paru gitu. Oh, jadi binatang juga ada yang bisa kena paru-paru ya? Iya. Binatang juga punya paru-paru, Wi. Bukan maksud sakit paru-paru. Iya sakit gitu. Kalau di sebelah rumah saya, ngik-ngik, tokennya habis. Tapi Dewi juga jago, dia juga animal communicator. Terakhir kucingnya minta motor dibeliin motor. Kucingnya Rian. Rian, Rizky nanya, dibeliin motor, kucing apa dibeliin motor? Makanya. Suka pura-pura. Oke, yang paling teringat banget tuh apa? Selain kura-kura ada binatang apa lagi yang pernah coba ngobrol sama Uri atau Romy?
Kalau lebih tinggi pekanya ke istriku. Apa tuh, Gitu. Mbak Uri? Waktu di hutan-hutan, ingat nggak? Waktu kita nginep di salah satu resort di Bogor, itu kan depan belakang kiri kanan tuh hutan semua ya. Iya, itu di Istriku puncak terganggu ya. gitu, berisik gitu. Iya. Kalau saya sih nggak dengar apa-apa. Jadi hewan itu ternyata bisa komunikasi dan komunikasinya tuh seperti yang ini ya, yang aku rasa tuh kayak bunyi kayak suara planet gitu. Saut-sautan gitu ya? Iya, ada suara kodok, macam-macam gitu. Itu kedenger sekali. Mungkin intuisiku dipertajam ya sama suami, jadi terdengar banget gitu. Oh, semakin dipertajam intuisinya. Kita bakal lihat ya, ini ada komentar dari netizen tentang animal communicator. Kira-kira hewan juga berusaha untuk komunikasi dengan kita nggak ya? Iya, pasti. Apa aja sih yang harus dipelajari? Mau belajar juga dong. Tujuan hipnotis hewan buat apa? Toh kita juga nggak paham komunikasi sama mereka. Itu sebenarnya kalau nanya tujuan, ya kan bisa kita cari tahu dia maunya apa, atau dia kenapa, kenapa jadi berubah. Ya percaya nggak percaya, tapi kalau aku sih percaya. Percaya, Gitu. karena kan punya nyawa, punya jiwa gitu. Mungkin nggak ngomong kayak kita, Rian, saya sama Dewi sama Betul, Sarah. betul. Ya, komunikasinya pakai pikiran sebetulnya, pakai kedipan, pakai bahasa tubuh mereka, pakai suaranya, seperti itu sih. Gitu. Tapi pernah dimintain tolong nggak sih sama orang, sama siapa teman gitu, ini kenapa ya binatang gua ya gitu? Kalau hewan hanya yang saya suka sama hewannya. Kalau saya nggak suka sama hewan, kayak tortoise-nya gitu. Nggak ada suara apa-apa tuh gitu loh. Tapi istriku denger kenceng banget gitu. Harus connect Jadi dengan ada hewan. hubungan emosional kalau suka. Langkah pertama harus suka hewannya dulu. Iya, gitu. Makanya waktu saya di pameran pets itu kan pameran hewan ya. Ada reptil, ular, hamster, macam-macam gitu. Mainnya ke kucing. Nah, kebetulan ada hewan, saya connect nih. Boleh nggak saya izin sama pemiliknya? Pemiliknya nih pegang hewannya, pasti punya curhatan yang hanya bapak yang tahu deh. Coba deh. Salurin Kayak ke yang hewannya. tadi itu ya, Mas, ya? Ya, salurin ke ayamnya, salurin ke kucingnya. Baru saya pegang kucingnya, disamain vibrasinya, kayak nyari sinyal wifi sama bluetooth. Baru saya tinggal ucapin aja, gitu. Saya juga kalau misalkan ada kucing-kucing, misalkan kalau lagi ngelewat gitu, misalkan mau jalan, mau apa, banyak kucing gitu. Ada apa? Kucing Angora, lewat, kucing Persia. kucing lewat kan kadang-kadang kalau kucing berantem, gitu kan. Aku langsung di sini, langsung maju ke depan, nggak aku siram. Salah, jangan disiram, kedipin. Mereka langsung, kan suka ada kalau mau disiram, saya bilang, Iya, nggak jangan. boleh, nggak boleh begitu, Ya. itu menzolimi. Kalau nggak dikedipin kasih uang. Itu kucing yang lain. Tuh kan mereka memang begitu gerakan nasional orang tua asuh, aku juga bilang sama ya. Tapi buat sahabat Ambyar, pasangan suami istri ini duo mentalis yang ternyata bukan hanya paham tentang permainan, tentang membaca pikiran seseorang, bermain dengan pikiran seseorang, tapi juga menanggapi beberapa kejadian dari sisi psikologis ya. Kita akan lihat seperti apa ini. Jadi membahas dari sisi psikologis ya, tapi pertanyaannya adalah apakah Romy Rafael atau juga Uri Rafael mempelajari secara keilmuan untuk misalnya psikologi? Kalau saya kebetulan mempelajari dengan serius hipnoterapi dan neurolinguistic programming. Oh, NLP. Yes, Oke. sampai level master juga hipnoterapinya juga. Tapi sebetulnya proses belajar itu nggak bisa habis sebetulnya. Kalau mau diikutin pasti berkembang terus. Gitu. Nah jadi ibarat seperti mangga ya. Kan kalau nggak dipetik-petik kan hijau. Iya. Habis itu matang. Kalau nggak dipetik-petik bosok, jatuh kan gitu ya. Jadi kalau saya bilang saya udah mateng bisa busuk nanti. Jadi makanya mending hijau terus, belajar terus gitu sih kalau saya. Kalau kita berdua lebih tepatnya. Oh, memang belajar juga. Karena ya. nggak bisa habis proses belajar. Apalagi kalau neurolinguistic program itu NLP bisa melihat seseorang berbohong atau tidak, melihat dari gerakan mata ke kanan, ke kiri, atau dia menciptakan cerita untuk menjawab pertanyaan. Ya betul banget. Oh, belajar nih kayak Rian. Belajar aku dikit, belajar. Berarti kalau kita tatap-tatapan begini, kalau ada Dari bintang body tamu language lagi kelihatan. ngomong, itu tuh berarti kita tahu kalau kita sedang berkomunikasi tentang bintang tamu itu. Bener, gampang. Paling gampang lihat matanya. Kalau dia begini terus, oh cacingan. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, tolong ditanggapi ya dari sisi psikologisnya seperti apa. Kalau menurut seorang Romy Rafael. Gita Deborah jadi tersangka penipuan tiket konser Coldplay. Begini modusnya, mengelabui pembeli hingga cuan 5,1 miliar. Masih muda loh dia. Masih Hebat muda, banget tuh orang. 20 tahunan loh. 20 tahun udah pinter menipu ya. Oke, kalau menurut seorang Romy Rafael dari sisi psikologis apa yang bisa dilihat?
Dari sisi mana dulu nih Rian? Ya kan harus spesifik nanyanya. Oke. Biar jawabannya nggak Dari bias. sisi tadi foto di situ tuh, tapi nggak bukan video sih, foto. Dari sisi pelakunya atau dari sisi orang korbannya? Dari sisi pelaku. Dari sisi pelakunya otomatis uang itu hanya memperbesar apapun yang sudah di dalam diri seseorang. Jadi uang, popularitas, kalau aslinya baik, wah dia makin populer, makin banyak duit, ya makin baik, gitu aja sih. Gitu. Jadi uang hanya memperbesar gitu. Tapi dengan umur dia yang begitu muda, begitu belia sekali, mengambil resiko yang begitu besar sekali dengan nominal rupiah juga yang begitu betul. besar sekali. Melihatnya seperti apa? Masih muda loh. Nah, seperti tadi saya bilang, bukan salah uangnya. Bukan salah uangnya, mungkin value yang pernah diinstal dari keluarganya, mungkin dari pergaulan juga bisa, mungkin dari macam-macam akhirnya membentuk sebuah motif, akhirnya terjadilah itu. Begitu. Karena uang hanya memperbesar gitu. Baik, berarti memang alasannya dari background dia, Betul. termasuk juga faktor lingkungan, Ya. dari gaya hidup dan segala Ya, macamnya. seperti yang tiket umroh, ya kan? Oh, Akhirnya ada macam-macam kan, akhirnya nggak terjadi gitu, uangnya digalang aja gitu. Jadi bukan industrinya, bukan uangnya, tapi kembali lagi alam bawah sadar dari pelakunya. Satu lagi dong, ada fenomena alam sekarang yang lagi viral banget di media sosial. Fenomena teman kami itu sering operasi, itu gimana ya kira-kira tanggapan secara psikologis? Fenomena alam anjir. Operasi usus buntu, amandel dia sering Oh, banget. gitu ya? Oke, buat Raffi Rafael kita buat tantangin buat perform ya. Buat tampil, coba buat Sobat Ambiar sebagai duo mentalis dia akan bermain dengan pikiran kita. Oke, tolong ajak istriku kami untuk bermain pikiran. Rifki, silakan. silakan. Nah, gimana sih kita latihannya melatih intuisi? Nanti saya akan melatih para host saya, Rian, Dewi, sama King Nasser, menggunakan intuisi mereka. Nah, di rumah kalau kita latihan, salah satunya menggunakan pendulum. Nih, pendulum seperti ini. Bukan kayak gitu. Nah, ini buat Rian. Aduh, yes. takut nih. Ini buat Teteh. Ini bagnya nanti dibawa aja. Ini buat King Nasser. Yes. Oke. Buat Anda yang di rumah, saya juga akan interaksi menguji intuisi Anda. Nah, Anda nggak tahu bagaimana Anda tahu. Nanti Anda, Rian Ibra, Dewi Persik, King Nasser, nanti akan masuk ke pikirannya bintang tamu saya, Rifki. Tapi konfirmasi dulu ya, saya nggak minta Rifki pura-pura, nggak disetting, nggak direkayasa. Bener ya? Betul. Oke. Anda semua yang di rumah, gimana sih caranya? Anda DM ke saya, berhasil atau gagal nggak masalah. Kalau Anda DM, nanti saya kasih giveaway untuk Anda, audio hipnoterapi, workbook untuk meningkatkan intuisi Anda. Wah, aku mau. DM. Nah, Anda, termasuk para host, dan Anda baca pikirannya Rifki di sini. Anda nggak tahu gimana Anda tahu, nanti akan muncul informasi. Nah, sekarang istriku, seperti biasa, ini ditutup. Karena untuk meningkatkan indera yang lain, indera yang dominan harus diturunkan, makanya penglihatannya harus ditutup. Nah, Ki, berdiri di sini. Yes, oke. Sudah, istriku? Yes, oke. Boleh tepuk tangan untuk istri saya, Raffi Rafael. Mari maju satu langkah. Oke, pegang pundaknya Rifki. Nah, orang datang dan pergi dalam kehidupan kita, betul ya? Ada yang berkesan, ada yang tidak berkesan, tapi dua-duanya memberikan kita pelajaran. Benar Ki ya? Saya yakin Rifki pasti punya orang yang difokusin yang memang memberikan pelajaran berharga. Ada ya? Pasti ada ya? Ada ya. Dan saya juga nggak tahu itu siapa, betul ya? Iya. Nggak ada yang tahu, nggak pernah ditulis di sosmed, betul ya? Nggak pernah. Oke. Ini yang dipakai istri saya untuk memperbesar alam bawah sadar seseorang. Jadi, Ki, pegang ini. Tangan dua. Oke, tangan dua. Fokusin orang itu ke sini ya. Teh Dewi pegang pundaknya istriku di sini. Rian Ibra pegang pundaknya Teh Dewi. King Nasser pegang pundaknya Rian. Yes. Oke. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Nah, pendulumnya di tangan kiri dipegang. Jadi Mbak Dewi, Rian Ibra, King Nasser, lihat pendulumnya. Bintang tamu saya di sini yang menjadi target, pikirkan orang itu. Lihat huruf demi huruf demi huruf. Fokusin dulu gendernya. Sekarang Mbak Dewi, Rian Ibra, King Nasser, tanya dalam hati. Kalimatnya gini. Alam bawah sadar saya, beritahu saya apakah orang yang dipikirkan Rifki ini pria atau wanita. Kalau pria, geser ke kanan. Kalau wanita, maju mundur pendulumnya. Nah, silakan. Tanya ke pendulumnya. Apakah orang yang dipikirkan Rifki ini pria atau wanita? Dia maju loh. Oke.
Jadi maju loh. Saya tanya King Nasir dulu. Menurut King Nasir, pria atau wanita? Wanita kayaknya. Ini maju mundur cantik Maju mundur, oke. soalnya. Rian Ibra, pria atau wanita? Dari penduduknya. Wanita ya, maju mundur soalnya. Ini kenceng kali maju Wanita, mundur. wanita, Teh Dewi? Pria. Pria. Oke. Saya tanya yang memikirkan, apakah yang dipikirkan ini pria atau wanita? Kenceng kali punyaku. Wanita. Wanita ya? Wah, wanita. Bener ya? Anda berdua bener. Teh Dewi nggak apa-apa. Nggak selalu berhasil. Anda yang berhasil di rumah, Anda juga kirimkan respon Anda ke DM saya. Oke, berikutnya. Lihat nama. Saya mulai dari alfabetnya, karena nama hanya bisa menjadi nama kalau ada A, I, U, E, O-nya ya. Oke, Anda tanya alam bawah sadar Anda. Alam bawah sadar saya tunjukkan dengan pendulum. Apakah ada huruf A, I, U, atau O? Nah, tiap Anda nanya huruf A, I, U, E, O, Anda lihat pendulumnya bergerak yang mana. Kalau misalnya ada A, dia geraknya kenceng atau enggak? Ada I, geraknya kenceng atau enggak? Ada U, dan seterusnya. Rifki fokus ya, namanya orang ini ya. King Nasir, yang dapat A, I, U, atau O? A kayaknya ya. Ada A-nya menurut Ibra? A. Ada A-nya menurut Teh Dewi? Ikut aja deh. Ada A-nya. Oke. Bisa berhasil, bisa gagal. Anda yang di rumah, apakah ada A-nya atau ada I-nya atau ada U-nya? Mereka semua di sini para host bilang ada A-nya. Rifki jawab, betul atau salah? Salah. Salah, oke, nggak apa-apa. Oke, Uri masuk ke pikirannya Rifki. Tebak huruf hidupnya dulu, Uri, ya. Yang jelas nggak ada A-nya, Uri. Menurut kamu apa huruf hidupnya? Ada huruf I. Menurut istriku ada I-nya, betul? Betul. Oke. Sekarang lihat lagi di situ, orang sosok ini ya. Oke, sosok ini. Uri deskripsikan dulu sosok ini. Kalau sudah, bisikin ke saya. Sudah. Sudah, oke. Teh Dewi, Rian, King Nasir, pendulumnya buat Anda, kenang-kenangan buat latihan di rumah. Oh, makasih. Sekarang, Lucu ya. Uri mundur satu langkah, bisikin ke saya. Nama yang dipikirkan ini. Oke, ini menurut istri saya ya, ini menurut istri saya. Yes. Anda di rumah, ini wanita, ada huruf I-nya. Menurut Anda siapa? DM-kan ke saya, sekarang hampir jam 9.30, 9.25. Jadi kalau Anda DM-nya 9.45 berarti Anda curang. DM ke saya, siapa sih wanita yang dipikirkan oleh Rifki ini? Menurut istri saya ya, ini menurut istri saya. Uri boleh dibuka penutup matanya. Lagi ditulis jawabannya tuh ya. Ya ini dari istriku ya. Tadi Anda bertiga nebak ada A-nya, ternyata nggak ada. Iya. Ya, tapi ini wanita, bener ya. Ibra bener, Nasir Ya. bener. Teteh, nggak apa-apa, salah. Oke, ini pegang Ri. Oke. Nggak disetting, nggak direkayasa, bener ya. Uri sebelah sini. Tadi fokus ke sini dan ini memang wanita, betul ya? Ada I-nya, betul ya? Betul. Oke. Yang benar tadi Rian sama King Nasir ya. Oke, lalu menurut istriku nggak ada A-nya atau ada I-nya. Mikirin siapa sih namanya orang ini? Sebutin. Namanya? Yes. Vicky. Ejaannya gimana? V-I... Bukan Fanta ya, Victory ya? Iya. Victory. V-I-C-K-Y. Ini yang didapatin Uri, tunjukin Uri. Ejaannya bener banget ini. Pertanyaannya, siapa dia? Ini pria. silakan. Ini wanita dong. Iya. Ini Wanita, pria apa bener. wanita? Wanita. Siapa dia? Vicky. Bisa jadi pria kan? Nah, tapi Rian, King Nasir dapetin wanita. Makanya tadi pas begini rada muter. Ini laki apa perempuan gak jelas muter. Ternyata betul Vicky. Wow, luar biasa bisa membaca Nah, pikiran. bisa ceritain nanti ke mereka. Ini siapa, historinya gimana? Oh, nanti kita akan cari tahu, tapi buat Sobat Ambiar, ingat, lihatlah pendulum ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.